Ada 10 hal yang membuat seseorang itu sial, keberuntungan hidupnya tidak ada. Nah, menurut para ahli batin, 10 hal ini wajib dihindari dan tidak boleh dilanggar. Apa saja 10 hal tersebut? Simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para viewer maupun subscriber channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu. Mungkin ada suatu kejadian di sekitar kita, yaitu mungkin ada salah seorang yang bekerja siang malam dengan penuh semangat, tetapi hasilnya sedikit. Kemudian ada yang sebaliknya, setiap bekerja terus berbisnis itu selalu untung, bahkan keuntungannya itu sangat besar sekali. Lalu ada lagi yang mempunyai kisah, yaitu setiap mencari pekerjaan dan kemudian diterima kerja selalu tidak kerasan, beberapa bulan kemudian lalu keluar. Kemudian ada juga yang susah sekali nyari kerja. Terus ada lagi seseorang yang menikah hanya sebentar kemudian cerai. Mungkin itu disebabkan karena mendapat pasangan yang kurang cocok, kurang perhatian, ataupun sering selingkuh ya. Begitu pula sebaliknya, ada yang mendapat pasangan yang kaya raya dan pengertian. Dan masih banyak lagi kisah-kisah seperti itu yang mungkin ada di sekitar kita. Dari cerita tersebut dapat kita amati bahwa di sini itu ada sebuah faktor keberuntungan. Ketika seseorang itu beruntung, maka apapun yang dilakukannya selalu membuahkan hasil yang bagus, pemirsa. Tetapi sebaliknya, yaitu adalah kesialan. Orang yang mendapat sial atau kesialan itu apapun yang dilakukannya selalu gagal. Ada saja penghalangnya ya. Nah, menurut kepercayaan kuno, kepercayaan zaman dulu, yaitu menurut orang-orang ahli batin yang waskita, ada 10 penyebab kesialan tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu ataupun bapak. Menurut para ahli batin, para ahli hikmah, suatu siksa yang disegerakan balasannya di dunia adalah durhaka kepada ibu atau bapaknya dengan tindakan yang semena-mena. Tentang durhaka kepada ibu ataupun bapak itu sudah sering digambarkan dalam cerita-cerita atau kisah-kisah keagamaan ya. Mungkin seperti sahabat Alqamah, terus kemudian kisah Malin Kundang, dan masih banyak lagi. Hal itu adalah penggambaran seorang ibu yang terutama memiliki tuah yang sangat besar. Rasulullah menggambarkan bahwa ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, terutama terletak pada ridho ibu. Kemudian yang kedua, merusak pagar ayu, atau dalam istilah Jawanya merusak pagar ayu, yaitu merusak ketentraman rumah tangga orang lain. Nah, tindakan ini menuju pada bentuk perselingkuhan yang oleh orang-orang tua kita zaman dulu ya diyakini sebagai sebuah penyebab kesialan. Balasan atas hal itu, si pelaku akan terkena bahaya, yaitu rumah tangganya jauh dari ketentraman. Selain melanggar aturan agama, pelanggaran ini jelas sangat masuk akal jika dikategorikan sebagai penyebab sial, pemirsa. Misalnya, jika ketahuan masyarakat akan dihukum oleh masyarakat itu, ataupun
dihukum oleh suami dari istri yang dizinai. Belum lagi jika kasusnya itu dibawa ke meja hijau ya. Pendek kata, seseorang yang ketahuan berselingkuh dengan suami ataupun istri orang lain, bersiap-siaplah untuk kehilangan harga diri di hadapan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, memakan harta anak yatim. Hal ini juga termasuk fakir miskin juga ya. Jika balasan atas perselingkuhan dengan istri atau suami orang adalah hilangnya ketentraman rumah tangga itu. Efek dari makan harta anak yatim itu adalah kesengsaraan dalam mencari nafkah dunia. Bala ataupun bencana segera menimpa ya. Datangnya penyakit hingga menyebabkan harta benda habis untuk berobat dan tersumbat pintu rizkinya pemirsa. Agama mengidentikan perampasan harta anak yatim ini dengan analogi memenuhi isi perut dengan api neraka. Kemudian yang keempat yaitu memajukan batas tanah. Hal ini terkesan sangat sepele, namun yang sepele ini bisa menjadi penyebab kesialan pemirsa. Orang akan ribut dengan tetangga, padahal kunci ketentraman itu terletak pada keharmonisan lingkungan terdekat. Ada kepercayaan seseorang yang memajukan batas tanah sehingga merampas hak tanah tetangganya kelak saat dimasukkan dalam liang lahat itu bumi akan menolaknya. Cara menolak itu yaitu bumi atau liang lahat yang sudah diukur sesuai dengan lebar dan panjang tubuh itu tiba-tiba menyempit dengan sendirinya. Akibatnya, jenazah itu mengalami kesulitan saat hendak disemayamkan ya. Yang kelima yaitu menarik tanah wakaf. Hal ini juga termasuk biang kesialan ya. Misalnya ada orang tua yang masih hidup itu berikrar bahwa sebagian tanah yang dimiliki itu akan diserahkan untuk kepentingan agama ataupun untuk kepentingan masyarakat. Namun belakangan setelah ayahnya itu meninggal, anaknya itu menarik balik atau menggugat agar tanah itu jatuh ke tangannya. Orang yang terkena bala pada peristiwa ini yaitu orangnya itu akan miskin sekali harta. Terus kemudian hatinya itu akan ditumbuhi sifat rakus dan tamak. Kemudian yang keenam yaitu menggugurkan kandungan. Hukumnya yaitu sama dengan kita membunuh. Menurut kepercayaan adat, seseorang yang menggugurkan kandungan pada hari tuanya itu sering dihantui oleh roh dari janin yang digugurkan. Memiliki bawaan was-was ya. Bahkan roh janin itu bisa mempengaruhi kepribadiannya itu menjadi negatif. Terutamanya sering mimpi buruk ataupun mimpi yang menyeramkan sekali. Sulit mencapai tentramnya hati dan sulit pula beradaptasi dengan tempat yang baru ditempati. Kemudian yang ketujuh yaitu sumpah palsu. Nah, sumpah ini adalah sangat berat sekali. Ketika seseorang pejabat itu sudah disumpah untuk melakukan suatu hal, melakukan amanat-amanat rakyat, dan apabila pejabat tersebut itu mengingkari sumpahnya dengan sengaja dan secara zalim itu meremehkan sumpah tersebut, maka tunggu saja kehancurannya. Penyakit demi penyakit akan menyerang, ketentraman rumah tangganya akan hilang. Kemudian yang kedelapan yaitu memfitnah. Memfitnah itu oleh agama itu disebut sebagai perbuatan yang lebih kejam daripada pembunuhan ya. Menurut kepercayaan orang-orang dulu, fitnah itu segera kembali kepada penyebar fitnah, terutama jika pihak yang menjadi korban secara khusus melakukan laku prihatin atau lelaku ilmu gaib. Apakah itu puasa sunnah, terus melakukan zikir, terus sholat malam, dan lain sebagainya. Kesialan yang diterima orang yang memfitnah
itu jauh lebih berat dibanding fitnahan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kesembilan yaitu memperlambat atau mempersulit membayar upah atau membayar hutang, yaitu diyakini juga hal ini sebagai timbulnya sebuah bala atau sebuah bencana ya. Doa orang yang terampas haknya itu ibarat orang yang teraniaya pemirsa. Disebutkan doa yang tiada berdinding antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah doa orang yang teraniaya. Karena itu ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk bersegera. Yang diperintahkan adalah segera membayar hutang ataupun segera membayar upah buruh para pekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, itu Rasulullah itu pernah bersabda, bayarlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Menahan upah buruh atau mempersulit membayar hutang menyebabkan pihak yang dirugikan haknya itu tidak berkenan. Doa buruk seseorang itu juga mampu menjelma menjadi energi hitam yang melilit hingga terjadilah kesialan atau bala tersebut. Kemudian yang ke-10 ataupun yang terakhir yaitu memanfaatkan harta kubur. Misalnya di pekuburan itu ada sebuah kayu yang besar, yang bagus, kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan kita pribadi, misalnya untuk membangun rumah atau apa ya, kita tebang untuk kita membangun rumah. Kemudian hal itu menurut para ahli batin, para sesepuh-sesepuh zaman dulu akan menimbulkan bencana bagi seseorang yang memanfaatkan harta kubur tersebut. Contohnya, seseorang tersebut akan didatangi oleh roh-roh penghuni kuburan tersebut. Setiap malam mungkin akan dihantui, sehingga keluarganya akan menjadi ketakutan. Selain itu, juga akan dipersulit dalam hal rizki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ke-10 penyebab kesialan seseorang ya. Seyogyanya, pemirsa sekalian, mari kita hindari ke-10 hal tersebut agar hidup kita itu tidak selalu didera dengan kesialan. Terserah pemirsa mau percaya ataupun tidak, karena hal itu memang sudah turun-temurun dipercayai oleh banyak sekali orang ya. Mungkin cukup itu dulu video kita kali ini. Semoga ada keberuntungan yang menghampiri kita. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.